Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu konsep dasar dalam elektromagnetisme, yaitu magnetisme. Materi ini sangat penting karena menjadi dasar untuk memahami berbagai teknologi modern, seperti motor listrik, generator, dan perangkat elektronik lainnya. Mari kita mulai dari konsep yang paling dasar. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda tertentu yang bersifat magnetik. Dan benda yang dapat ditarik oleh magnet disebut dengan bahan ferromagnetik, seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Magnet juga memiliki medan magnet, yaitu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Setelah memahami apa itu magnet, sekarang kita akan melihat jenis-jenis magnet berdasarkan asalnya. Jenis-jenis magnet. Magnet dapat dibedakan berdasarkan asal terbentuknya menjadi dua jenis utama, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk secara alami di alam tanpa campur tangan manusia. Magnet alami memiliki medan magnet, namun kekuatan magnetnya biasanya tidak sebesar magnet buatan. Contoh magnet alami yang paling kenal adalah magnetik. Magnetik adalah salah satu mineral oksida besi yang secara alami memiliki sifat magnetik. Magnetik sering disebut juga sebagai lodestone, yaitu bahan magnet alami yang dapat menarik benda-benda dari besi. Karakteristik magnetik ada rumus kimia Fe3O4, termasuk mineral oksida besi, memiliki warna hitam atau abu-abu gelap, memiliki sifat magnetik alami, dan banyak ditemukan pada batuan beku dan metafor. Mengapa magnetik bersifat magnetik? Magnetik memiliki struktur, kristal, dan susunan elektronik tertentu yang memungkinkan terbentuknya domain-domain magnet di dalam material. Dan ketika domain-domain ini tersusun secara, mineral tersebut menunjukkan sifat magnet permanen. Namun dalam prakteknya, magnet yang paling banyak digunakan adalah magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang dibuat oleh manusia dari bahan ferromagnetik seperti besi, baja, nikel, dan koper. Proses pembuatannya disebut dengan magnetisasi, yaitu proses menyelaraskan domain-domain magnet di dalam bahan. Dan magnet ini dapat dibuat dalam berbagai bentuk sesuai kebutuhan seperti batang, jarum, silinder, dan tapal kuda. Jadi, ada magnet batang, magnet jarum, magnet silinder, dan magnet tapal kuda. Nah, bentuk magnet dibuat sesuai dengan fungsi dan gunanya dalam teknologi. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling penting, yaitu struktur dasar magnet. Pertama adalah kutub magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub ini merupakan magnet yang memiliki daya magnet yang paling kuat. Pada magnet batang, kutub magnet biasanya berada pada kedua ujung magnet. Sifat kutub magnet. Terdapat dua sifat utama kutub magnet. Pertama, kutub yang sama akan saling tolak-menolak, dan kutub berbeda akan saling tarik-menarik. Kutub yang saling tolak-menolak, contohnya utara dengan utara, selatan dengan selatan. Kutub berbeda saling tarik-menarik, misalnya kutub utara dengan kutub selatan. Bersih ini menjadi dasar banyak fenomena dalam magnetisme. Nah, ini kita lihat dalam gambar berikut ini. Kutub sama, ya utara dan utara jangan saling tolak-menolak. Dan kutub berbeda, utara dengan selatan, itu akan tarik-menarik. Lalu, apakah gaya magnet ini berada di seluruh bagian magnet? Nah, gaya magnet tidak tersebar merata.
Bagian yang paling kuat berada pada kutub magnet. Semakin dekat ke kutub magnet, maka gaya magnet semakin kuat. Dan semakin jauh dari kutub magnet, maka gaya magnet akan semakin lemah. Selanjutnya, sekarang kita bahas fenomena menarik yang sering menjadi pertanyaan. Bagaimana jika magnet itu dipotong? Dan jika sebuah magnet dipotong menjadi dua bagian, setiap potongan tetap memiliki dua kutub magnet. Artinya, tidak ada magnet yang hanya memiliki satu kutub saja. Nah, fenomena ini menunjukkan bahwa kutub magnet itu selalu berpasangan. Oke, diskusi adalah mengapa hal ini bisa terjadi, atau mengapa jika magnet dipotong, setiap bagian tetap memiliki dua kutub. Nah, karena domain-domain magnet di dalam bahan tetap membentuk pasangan kutub utara dan selatan, sehingga tidak mungkin terbentuk magnet dengan satu kutub saja. Oke. Nah, selanjutnya kita rangkum sifat-sifat utama magnet. Sifat magnet adalah karakteristik dasar yang dimiliki oleh sebuah magnet terlepas dari ada atau tidaknya magnet lain di sekitarnya. Magnet memiliki beberapa sifat penting. Pertama, magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kedua, gaya magnet paling kuat berada pada kutub magnet. Ketiga, jika magnet dipotong, setiap potongan tetap memiliki dua kutub magnet. Keempat, magnet dapat menarik benda-benda tertentu seperti besi, baja, nikel, dan kobalt. Yang kelima, magnet memiliki medan magnetik di sekitarnya. Nah, kemudian sekarang kita lihat bagaimana magnet digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya kita lihat dulu sifat-sifat magnet, tolak menolak, dan tarik menarik. Contoh penggunaan magnet. Oke. Magnet banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kompas sebagai penunjuk arah, speaker, motor listrik, generator listrik, pintu lemari es. Ini menunjukkan bahwa magnetisme sangat dekat dengan kehidupan kita. Namun tidak semua bahan memiliki respon yang sama terhadap magnet. Bahan magnetik. Bahan magnetik adalah bahan yang dapat dipengaruhi oleh medan magnet, namun responnya berbeda-beda tergantung dari jenis materialnya. Artinya, bahan tersebut dapat ditarik oleh magnet atau menunjukkan respon tertentu ketika berada dalam medan magnet. Namun, tidak semua bahan memiliki sifat magnetik yang sama. Jenis bahan magnetik, ada tiga jenis bahan magnetik. Pertama adalah ferromagnetik yang tadi sudah kita sebutkan berapa kali, paramagnetik, dan diamagnetik. Perbedaan ketiga bahan ini terletak pada seberapa kuat mereka merespon medan magnet, atau ketika ada magnet berada di sekitar mereka, bagaimana respon mereka terhadap medan magnet tersebut. Kita masuk pertama, bahan ferromagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang sangat kuat tertarik oleh magnet. Bahan ini juga menjadi magnet jika berada dalam medan magnet. Contoh adalah besi, baja, nikel, dan kobalt, yang tadi sudah kita sebut berapa kali. Karena sifat yang kuat, bahan ferromagnetik banyak digunakan dalam pembuatan magnet permanen, inti transformator, dan juga motor listrik. Bahan paramagnetik. Bahan paramagnetik adalah bahan yang tertarik oleh magnet tetapi sangat lemah. Ketika medan magnet dihilangkan, bahan ini tidak mempertahankan sifat magnetnya. Contoh bahan paramagnetik, aluminium, magnesium, dan platina. Ini yang membedakan dengan bahan ferromagnetik. Efek magnet pada bahan ini biasanya sangat kecil, sehingga sulit diamati tanpa adanya alat khusus. Kemudian yang ketiga adalah bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik justru adalah bahan yang justru sedikit ditolak oleh magnet. Ketika berada dalam medan magnet, bahan ini menghasilkan medan magnet yang berlawanan arah. Contoh misalnya tembaga, emas, perak, bismut, dan air. Nah,
Efek ini juga sangat lemah, tetapi dapat diukur secara ilmiah. Kita lihat perbedaannya. Ferromagnetik respon terhadap magnet sangat kuat jika tertarik. Besi, baja, nikel, atau sangat kuat atau tertariknya cepat termagnet. Paramagnetik tertariknya lemah, contoh aluminium, magnesium. Sedangkan diamagnetik sedikit tertolak, contoh tembaga dan emas. Nah, contoh seperti ini. Besi nikel ketika ada magnet, ya di gambar yang paling kiri, dia akan tertarik sangat kuat. Dan ketika besi atau nikel itu terkena oleh magnet, maka secara otomatis besi atau nikel itu kadang juga akan menjadi magnet. Sedangkan paramagnetik itu tertarik lemah oleh magnet. Ya, contoh apa? Aluminium dan magnesium. Yang di sebelah kanan itu sedikit ditolak oleh magnet. Contoh apa? Tembaga dan emas. Domain magnet. Domain magnet adalah daerah-daerah kecil di dalam satu bahan magnetik yang memiliki arah magnet yang sama. Setiap domain itu bertindak seperti magnet kecil yang memiliki kutub utara dan kutub selatan. Pada bahan ferromagnetik seperti besi, terdapat banyak domain magnet di dalam struktur atom. Nah, domain pada benda yang belum menjadi magnet. Pada benda yang belum menjadi magnet, arah domain magnet itu tidak teratur dan saling berlawan arah. Akibatnya, medan magnet dari setiap domain itu saling meniadakan. Karena itu, benda tersebut tidak menunjukkan sifat magnet secara keseluruhan. Kemudian, jika pada domain pada benda menjadi magnet, ketika bahan ferromagnetik berada dalam medan magnet, domain-domain akan berputar dan menyesuaikan arah sehingga menjadi sejajar. Akibatnya, medan magnet menjadi lebih kuat dan benda tersebut menjadi magnet. Semakin banyak domain yang sejajar, maka semakin kuat magnet tersebut. Nah, proses penyelarahan domain ini disebut dengan magnetisasi. Nah, magnetisasi adalah proses perubahan arah domain-domain magnet sehingga menjadi sejajar. Proses ini dapat terjadi melalui beberapa cara. Misalnya apa? Pertama, digosok dengan magnet, didekatkan dengan magnet, dan dialiri alur magnet. Proses ini menyebabkan bahan menjadi magnet sementara atau tidak akan menjadi permanen. Oke. Contohnya, benda biasa belum termagnetisasi maka domainnya acak. Sedangkan jika dipengaruhi magnet, domain mulai sejajar. Kemudian ketika kuat, maka domain sebagian besar akan sejajar. Contoh ini, domain acak, ya, benda biasa atau belum termagnetisasi, kalau kita lihat domainnya acak. Contohnya besi dan nikel. Kemudian ketika sedang dipengaruhi magnet, maka domain-domain yang ada di dalam itu mulai sejajar. Sedangkan ketika sudah dipengaruhi atau menjadi kuat, maka domain sebagian besar akan menjadi sejajar. Oke. Nah, pertanyaan yang bisa menjadi diskusi, mengapa besi dapat menjadi magnet tetapi kayu tidak? Oke. Nah, karena besi memiliki domain magnet yang dapat sejajar, sedangkan kayu tidak memiliki struktur domain magnet yang dapat menghasilkan magnet. Jadi, sama kayak tadi, ada benda-benda yang bisa menjadi magnet, ada benda-benda yang memang tidak bisa menjadi magnet. Nah, cara membuat magnet. Oke, magnet yang dapat dibuat dari bahan ferromagnetik seperti besi, baja, nikel, dan koper. Proses membuat benda menjadi magnet disebut dengan magnetisasi. Magnetisasi terjadi ketika domain-domain magnet di dalam bahan menjadi sejajar. Bagaimana caranya? Seperti gosokan, induksi, dan arus listrik. Metode gosokan. Metode gosokan dilakukan dengan menggosokkan magnet pada bahan ferromagnetik secara searah. Langkah-langkahnya, siapkan batang besi atau baja, gosokkan magnet dari satu ujung ke ujung lain, lakukan gosokan berulang-ulang dalam satu arah. Jadi ingat, ketika kita melakukan gosokan harus berulang-ulang dalam satu arah. Supaya apa? Supaya domain yang ada di dalam itu searah, tidak berlawan arah. Nah, sehingga akibatnya apa? Domain-domain magnet menjadi sejajar, kemudian benda tersebut menjadi magnet.
Udah ada metode induksi. Ya. Metode induksi dilakukan dengan menggunakan magnet pada benda ferromagnetik tanpa menyentuhnya. Ketika benda berada dalam bidang magnet, domain-domain di dalam benda akan menyesuaikan arah dan menjadi lebih teratur. Nah, akibatnya benda tersebut akan menjadi magnet sementara. Contoh, paku yang diikatkan dengan magnet dapat menarik paku lain. Kemudian ada metode arus listrik. Ya, jadi ada metode gosokan, metode induksi, dan rel adalah metode arus listrik. Itu magnet dibuat dengan mengalirkan arus listrik pada kumparan kawat. Langkah-langkahnya, kawat dililitkan pada inti besi, kawat dihubungkan dengan sumber listrik, dan arus mengalir pada kumparan. Akibatnya terbentuk medan magnet, pada inti besi menjadi elektromagnet. Nah, metode ini banyak digunakan pada motor listrik, lerai listrik, dan kren elektromagnetik. Nah, kalau kita perhatikan perbuatan magnet dengan cara gosokan, digosokkan magnet, maka magnetnya permanen. Induksi dipengaruhi oleh medan magnet, magnetnya sementara. Arus listrik diarusi oleh listrik, maka sifat magnetnya termasuk elektromagnet. Ya, nanti kita akan bahas ini di kuliah yang lain. Pertanyaan, mengapa elektromagnet lebih banyak digunakan dalam teknologi dibandingkan magnet permanen? Ya, jadi jawabannya, karena kekuatan magnetnya dapat diatur dengan mengubah arus listrik dan dapat dimatikan atau dihidupkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita memang cari magnet yang besar, maka listriknya akan diperbesar. Kalau kita tidak butuh, maka kita tinggal matikan. Maka bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan manusia. Oke, sebagai kesimpulan, magnetisme merupakan fenomena yang berasal dari susunan domain magnet di dalam material. Pemahaman ini menjadi dasar untuk berbagai teknologi seperti motor listrik, generator, dan sistem elektromagnetik lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.